Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat pagi hari ini kembali kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Sebelum melangkah di hari yang baru, mari kita sama-sama mengisi hati kita dan kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini tubuh sehat dan kuat Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengawali hari, namun sebelumnya kami mau sama-sama mendasari hati kami dengan firman-Mu, sehingga firman Allah yang akan menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah di sepanjang hari ini. Layakkan setiap kehidupan kami, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan saat pagi hari ini saya beri judul Semua Ada Dalam Rencana Tuhan. Dan kita akan membaca satu ayat di dalam Lukas 7 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sepasang suami istri yang sudah sangat lama menikah, namun mereka belum dikaruniai keturunan. Sampai pada akhirnya sang istri hamil. Dokter menemukan ada 2 bayi kembar yang ada dalam perutnya, seorang laki-laki dan seorang lagi perempuan. Tetapi setelah beberapa bulan, bayi perempuan mengalami masalah yang tidak memungkinkan dia dapat dilahirkan dengan selamat. Dan dokter menyarankan untuk aborsi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pasangan tersebut menolak untuk aborsi. Sang istri semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa dan berharap kepada Tuhan, sampai akhirnya ia menyadari bahwa pasti ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, sekalipun bayi yang ada di dalam kandungan itu belum dilahirkan, namun kedua pasangan ini sudah memberikan nama kepada bayi kembarnya. Yang laki-laki diberikan nama Jeffrey dan yang perempuan diberikan nama Annie. Dan mereka terus berdoa kepada Tuhan. Keajaiban terjadi. Dokter berkata kepada pasangan ini bahwa Annie cukup sehat untuk dapat dilahirkan, namun Annie tidak dapat bertahan hidup lebih dari 2 jam. Setelah kedua pasangan ini berdiskusi satu dengan yang lain, mereka menyimpulkan bahwa mereka akan mendonorkan bagian-bagian tubuh yang penting dari Annie jikalau sesuatu hal yang buruk terjadi pada Annie. Dan keajaiban kembali terjadi. Setelah Annie dilahirkan, ternyata Annie bisa bertahan hidup lebih dari 2 jam. Namun tidak dapat bertahan hidup lebih dari 6 jam. Sehingga para dokter dengan cepat bekerja melakukan pendonoran organ. Beberapa minggu kemudian pasangan ini mendapat kabar dari sang dokter bahwa pendonoran berhasil. Bapak Ibu Saudara, ada 2 bayi yang terselamatkan dari hasil pendonoran Annie. Hal ini membuat pasangan tersebut benar-benar menyadari, benar-benar meyakini bahwa semua ada dalam rencana Tuhan. Sekalipun Annie bisa bertahan hidup hanya sebentar, tidak lebih dari 6 jam. Namun mereka meyakini itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Lewat hidup Annie yang tidak lebih dari 2 jam, ada 2 bayi yang terselamatkan. Nah, lewat pembacaan firman Tuhan saat ini pun kita belajar di mana ketika Yesus tiba di dekat pintu gerbang kota Nain, tepat pada waktu iring-iringan jenazah pada saat itu lewat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus ketika ada di dekat pintu gerbang Nain itu tidak terlambat, tidak juga terlalu cepat, sehingga
terjadi pertemuan antara Yesus dan iring-iringan jenazah. Dan lewat hal itu, lewat pertemuan itu, ada pertolongan yang dialami oleh seorang janda, oleh seorang wanita yang ada di kota Nain, yaitu anaknya yang telah mati dibangkitkan. Kita percaya lewat ini pun kita belajar, kita meyakini bahwa semua ada di dalam kendali Tuhan, semua ada di dalam rencana Tuhan. Jika hari-hari ini kita ada dalam pergumulan yang berat, kita sementara menantikan, membutuhkan pertolongan Tuhan, percayalah bahwa setiap hal yang kita alami itu tidak lepas dari rencana Allah. Dia sedang mempersiapkan pertolongan yang terbaik, tepat waktu untuk saya dan saudara. Yakinilah semua yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara itu tidak lepas dari rencana dan kendali Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap campur tangan-Mu dalam hidup kami, buat setiap rancangan-rancangan indah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak bersungut-sungut, untuk kami tidak mempersalahkan siapapun ketika kami ada di dalam setiap pergumulan demi pergumulan, tetapi bahwa kami menyadari di dalamnya ada campur tangan dan rencana Tuhan yang indah. Bapa yang baik, ini hidup kami, ini roh, jiwa, dan tubuh kami musrahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja, berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ada berkat Tuhan, ada tuntunan Tuhan ketika kami berserah penuh kepada Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.